Ada sebuah pepatah bijak yang mengatakan bahwa jika Anda ingin menjadi kaya, belajarlah dari mereka yang sudah kaya. Bukan sekedar kekayaan semata, tapi bagaimana membangun dan mempertahankannya. Nah, kali ini kita akan membongkar 9 strategi yang digunakan oleh orang kaya dalam membangun kekayaan mereka. Strategi-strategi ini tidak hanya tentang bagaimana mendapatkan uang, tapi juga tentang bagaimana mengelola, memperbanyak, dan mempertahankan uang tersebut. Mungkin Anda bertanya apa saja strategi tersebut, bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda penasaran dan serius ingin mengubah hidup Anda menuju kebebasan finansial, mari kita lanjutkan nonton video ini sampai habis. Anda akan menemukan jawabannya dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana cara meraih sukses finansial yang berkelanjutan. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang belum subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian untuk bisa mencapai kesuksesan finansial bersama. Dan jangan lupa juga untuk join Vibis di Telegram yang linknya sudah kami sertakan di deskripsi. Mari kita mulai petualangan ini bersama. Yang pertama, bayar diri Anda terlebih dahulu. Ini adalah prinsip dasar dalam manajemen keuangan pribadi. Sebelum Anda membayar tagihan, membeli kebutuhan, atau berbelanja, pastikan Anda telah menyisihkan sebagian pendapatan Anda untuk ditabung atau diinvestasikan. Yang paling bijak, Anda investasikan untuk investasi leher ke atas. Mungkin terdengar sederhana, tapi inilah fondasi utama dalam membangun kekayaan. Sebagai analogi, bayangkan jika Anda adalah seorang petani, sebelum Anda menjual hasil panen, pastikan Anda telah menyimpan sebagian untuk ditanam kembali. Dengan begitu, Anda akan selalu memiliki panen di musim berikutnya. Yang kedua, hindari gaya hidup yang meningkat seiring dengan pendapatan Anda. Ini fenomena yang umum disebut lifestyle creep. Seiring dengan peningkatan pendapatan, kita cenderung meningkatkan gaya hidup kita. Belanja lebih mewah, makan di restoran mahal, atau berlibur ke tempat eksotis. Ini adalah jebakan yang harus Anda hindari. Karena jika gaya hidup Anda naik, seiring dengan pendapatan Anda, maka Anda tidak akan pernah bisa mengumpulkan kekayaan. Sebaliknya, cobalah untuk tetap menjalani gaya hidup yang sederhana dan fokus untuk meningkatkan investasi dan tabungan Anda. Yang ketiga, perluas networking Anda. Ada kebenaran dalam pepatah bahwa Anda adalah rata-rata dari 5 orang terdekat Anda. Orang-orang yang Anda kenal dan hubungi secara reguler dapat berdampak besar pada sikap dan kebiasaan finansial Anda. Cobalah untuk dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki pemikiran tentang uang dan kekayaan yang sehat. Ini tidak hanya memberikan Anda inspirasi dan motivasi, tetapi juga membuka peluang bisnis dan investasi baru. Yang keempat, buat beberapa sumber pendapatan. Jika Anda ingin mempercepat pembangunan kekayaan Anda, tidak cukup hanya mengendalikan satu sumber pendapatan. Orang kaya biasanya memiliki beberapa aliran pendapatan, seperti dari gaji, bisnis, investasi, dan yang lainnya. Dengan memiliki berbagai aliran pendapatan, Anda tidak hanya meningkatkan total pendapatan Anda, tetapi juga melindungi diri Anda dari resiko jika salah satu sumber pendapatan Anda mengalami masalah. Lanjut ke poin kelima, adopsi kebiasaan keuangan yang sehat. Kekayaan bukanlah hasil dari beberapa banyak yang Anda hasilkan, tetapi lebih tentang berapa banyak yang Anda simpan dan bagaimana Anda menginvestasikannya. Untuk itu, Anda perlu mengadopsi kebiasaan keuangan yang sehat, seperti membuat anggaran, melacak pengeluaran, dan menabung secara konsisten. Hal-hal ini mungkin tampak sepele, tapi efek kumulatifnya dalam jangka panjang bisa sangat besar. Strategi keenam adalah hindari hutang buruk. Ada dua jenis hutang, yaitu hutang baik dan hutang buruk. Hutang baik adalah hutang yang dapat membantu Anda menghasilkan pendapatan atau meningkatkan nilai jangka panjang,
seperti digunakan untuk berbisnis, hutang KPR, pinjaman pendidikan. Sementara hutang buruk seperti hutang kartu kredit atau pinjaman konsumtif lainnya tidak memberikan nilai tambah dan dapat menghancurkan keuangan Anda jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk menghindari hutang buruk dan memanfaatkan hutang baik dengan bijaksana. Yang ketujuh, bangun dana darurat. Ini adalah langkah yang sering diabaikan banyak orang, tetapi sangat penting. Dana darurat adalah dana yang disisihkan untuk menghadapi situasi darurat atau keuangan yang tidak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau penyakit. Pandemi kemarin mengajarkan kita hal tersebut. Idealnya dana darurat harus mencakup biaya hidup minimal 3 hingga 6 bulan ke depan. Dengan memiliki dana darurat, Anda akan memiliki ketenangan pikiran dan keamanan finansial yang lebih besar. Strategi ke-8, jangan habiskan kekayaan Anda. Menghasilkan uang adalah satu hal, tapi mempertahankannya dan membiarkannya tumbuh adalah hal lain. Beberapa orang, setelah mencapai tingkat kekayaan tertentu, cenderung menjadi ceroboh dan melakukan pengeluaran besar yang tidak perlu, yang pada akhirnya akan menghabiskan kekayaan mereka. Orang kaya sejati memahami bahwa penting untuk menjaga dan mempertahankan kekayaan mereka agar bisa terus tumbuh. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, yaitu prioritaskan kesehatan Anda. Kesehatan adalah kekayaan. Jika Anda tidak sehat, Anda tidak akan dapat menikmati kekayaan Anda sepenuhnya. Lebih dari itu, biaya medis dapat menjadi sangat tinggi dan dapat menghancurkan kekayaan Anda. Oleh sebab itu, investasikan waktu dan sumber daya juga untuk menjaga kesehatan Anda, baik fisik maupun mental, makan makanan sehat, berolahraga secara teratur, dan memiliki waktu istirahat yang cukup. Demikianlah ke-9 strategi yang biasa digunakan oleh orang kaya untuk membangun kekayaan mereka. Tentu, strategi memerlukan komitmen, disiplin, serta kerja keras. Namun, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda juga dapat meraih kebebasan finansial dan merasakan kehidupan yang lebih sejahtera. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.